Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu semua, nama saya Wahyu Sukma Ginanjar. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 44 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membagikan atau mendiseminasikan hasil diklat yang saya ikuti. Saya mengikuti diklat yang namanya itu Didamba, diklat daring masif dan terbuka yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Saya mengikuti kelas analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mencoba untuk membagikan analisis soalnya saja. Jadi analisis soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Sebenarnya soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah ini sangat erat kaitannya dengan literasi sains. Literasi sains itu dapat diartikan kemampuan menerapkan pengetahuan ilmiah, konten, prosedural, dan epistemik dalam konteks atau situasi nyata, real world situation. Jadi literasi sains itu menuntut siswa-siswi kita untuk mampu menerapkan pengetahuannya dalam konteks atau situasi nyata. Berbeda dengan kebiasaan pembelajaran yang sering dilakukan yang hanya fokus pada kemampuan siswa hanya sekedar mengingat dan memahami konsep atau konten materi pembelajaran, tidak sampai menerapkan atau bahkan menganalisis dalam konteks situasi nyata. Padahal literasi sains itu jauh lebih penting untuk masa depan mereka agar mereka siap menghadapi segala bentuk tantangan di masa yang akan datang. Arah pendidikan di Indonesia sendiri, Indonesia punya target untuk mencapai skor 500 pada PISA 2025. Nah, kebetulan PISA 2025 ini fokusnya pada sains, fokus utamanya. Berbeda dengan rencana PISA 3 tahun sebelumnya atau rencana pada tahun 2022, PISA itu akan fokus pada matematika. Nah, sedangkan pada tahun 2025 itu fokusnya pada sains. Aspek penilaian literasi sains itu sendiri ada 3. Yang pertama ada aspek konteks yang mencakup isu personal. Personal itu wilayahnya hanya di sekitar isu tentang diri sendiri atau lingkungan sekitar. Kemudian ada juga isu di tingkat lokal atau nasional hingga ke isu global, baik pada saat ini maupun di masa lampau yang menuntut sejumlah pemahaman tentang sains dan teknologi. Aspek penilaian yang kedua, yakni aspek penilaian pengetahuan ilmiah yang terdiri atas pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Dan yang ketiga, aspek penilaiannya itu adalah kompetensi ilmiah yang akan kita gunakan dalam menganalisis soal pada kesempatan kali ini. Kompetensi ilmiah itu sendiri ada 3. Yang pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang kedua mengevaluasi dan mendesain atau merancang penyelidikan ilmiah, dan yang ketiga menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Nah, ketiga kompetensi ilmiah tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa bentuk keterampilan. Sebenarnya beberapa bentuk keterampilan ini hanya memperjelas dari indikator utama. Yang bagian atas ini 3 indikator utama kompetensi ilmiah, dan yang ke bawahnya ini merupakan bentuk-bentuk keterampilannya yang memperjelas dan memudahkan kita dalam melakukan analisis soal atau penyusunan soal. Nah, di sini saya ambil contoh saja sedikit untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah. Itu ada 5 bentuk keterampilan, mulai dari mengingat atau menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat, hingga yang kelimanya menerangkan implikasi potensial dari pengetahuan sains bagi masyarakat. Untuk yang tabel kedua dan tabel ketiga pun serupa. Bagian atasnya adalah indikator kompetensi ilmiah yang utama, dan ini adalah turunan-turunan bentuk keterampilannya. Nah, syarat soal kompetensi ilmiah itu sendiri ada 5 syarat ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, syarat soal kompetensi ilmiah itu harus terdapat stimulus. Stimulus ini tujuannya untuk merangsang siswa berpikir dan tentu untuk mengharuskan siswa membaca. Stimulusnya dapat berupa teks, grafik,
gambar, tabel, dan sebagainya. Dan situasinya itu harus situasi yang nyata. Jadi stimulusnya itu yang nyata, yang ada dan yang terjadi. Bahkan kalau bisa yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini. Yang kedua, harus mencakup aspek konteks. Seperti yang telah disinggung sebelumnya. Ada isu tentang personal, ada isu di tingkat lokal atau nasional, hingga isu di tingkat global. Syarat yang ketiga harus mencakup pengetahuan, mulai dari konten, prosedural, dan epistemik. Dan ada tuntutan kognitif yang disesuaikan. Ya, standar lah, seperti soal-soal bentuk lainnya. Untuk tuntutan kognitifnya itu ada rendah, menengah, dan tinggi. Syarat soal kompetensi ilmiah yang keempat, harus memenuhi salah satu indikator kompetensi ilmiah. Indikator kompetensi ilmiah itu yang tadi, ya Bapak dan Ibu. Nah ini, yang tiga ini. Ini adalah indikator kompetensi ilmiahnya. Jadi di poin keempat, maksud dari memenuhi salah satu indikator itu, maksudnya dalam satu soal harus terdapat satu indikator kompetensi ilmiah. Bukan berarti dalam satu soal itu mencakup ketiganya, tidak seperti itu. Jadi satu soal untuk satu indikator. Nah, syarat yang kelima, syarat yang paling penting sebenarnya ini. Soal berbasis kompetensi ilmiah itu tidak hanya menuntut sekadar mengingat definisi atau konten materi pembelajaran. Jadi tidak hanya mengingat apa yang diperoleh siswa saja. Jadi siswa tidak hanya menggunakan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas, kemudian mengerjakan soal yang sifatnya hanya mengingat konten materi pembelajaran, tapi harus mencakup hingga ke level penerapan dan analisis di konteks yang nyata atau real world situation tadi. Nah, di sini ada contoh soal yang tidak berbasis kompetensi ilmiah. Contoh yang pertama, di sini disediakan gambar lengan, ya Bapak dan Ibu. Gambar lengan yang terlihat otot bagian dalamnya. Soalnya seperti berikut. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh. Otot yang berperan dalam pergerakan seperti gambar di atas atau di samping adalah, nah untuk menjawab pertanyaan seperti ini, siswa hanya perlu mengingat konten materi pembelajaran yang sudah diperoleh. Karena untuk menjawab soal seperti ini, kita hanya perlu mengingat dari materi yang dipelajari. Otot yang berperan dalam pergerakan seperti pada gambar itu ya hanya otot bisep pada bagian atas dan otot tricep pada bagian bawah. Maka jawabannya langsung poin D, bisep dan tricep. Soal seperti ini hanya menuntut untuk siswa mengingat konten materi yang sudah dipelajari, tidak hingga menerapkan pada suatu konteks tertentu yang sifatnya real world situation atau konteks dalam kehidupan nyata dan terjadi gitu. Contoh soal yang kedua, masih soal yang tidak berbasis kompetensi ilmiah. Soalnya seperti berikut. Berikut ini merupakan contoh perubahan fisika. Adalah, nah, yang ditanyakan contoh perubahan fisika. Maka untuk menjawabnya, kita hanya perlu tahu atau hanya perlu mengingat apa sih perubahan fisika itu, bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, perubahan fisika itu kan perubahan yang terjadi ketika suatu zat berubah wujudnya saja, namun tidak menghasilkan zat baru, tidak memunculkan reaksi kimia baru. Yang berubah hanya wujudnya saja. Maka dari pilihan A sampai E, yang paling benar jawabannya tentu yang poin B, S menjadi cair. Karena dari es menjadi cair itu terjadi perubahan dari sebongkah es, dari padatan es menjadi cair, dari zat padat menjadi zat cair. Tapi sifat kimianya ya sama-sama air, sama-sama H2O, tidak memunculkan zat yang baru. Nah, contoh soal tidak berbasis kompetensi ilmiah ini cenderung hanya menuntut siswa mengingat definisi atau konten materi pembelajaran yang sudah dipelajari saja. Selanjutnya sekarang kita coba untuk melihat contoh dan analisis soal pilihan ganda
yang berbasis kompetensi ilmiah. Kalau sebelumnya yang tidak, sekarang kita coba analisis soal berbasis kompetensi ilmiahnya. Soal yang pertama, materinya itu termasuk ke dalam materi gerak dan gaya, konteksnya personal atau masih seputar permasalahan di diri sendiri dan lingkungan sekitar. Indikator kompetensinya menjelaskan fenomena secara ilmiah, bentuk keterampilannya menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Sementara untuk tuntutan kognitifnya menengah. Nah, di sini kita akan coba untuk menganalisis apakah benar indikator kompetensinya itu menjelaskan fenomena dan keterampilannya itu menyebutkan dan menerapkan pengetahuan. Kita akan coba analisis bersama. Mari kita mulai dengan soalnya dulu, Bapak dan Ibu. Di sini ada stimulusnya berupa teks. Pak Bambang menaruh gelas terbuka berisi minuman yang hampir penuh pada tempat gelas yang tersedia di tengah bagian depan mobil yang dikemudikannya. Jadi ceritanya si Pak Bambang ini sedang nyetir dan di dekatnya itu ada gelas terbuka berisi minuman yang hampir penuh. Ketika mobil sedang melaju cukup kencang, tiba-tiba Pak Bambang terpaksa mengerem untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang berhenti mendadak di depannya. Apa yang akan terjadi pada cairan minuman dalam gelas Pak Bambang? Soal ini disadur dari soal PISA. Nah, yang soal ini merupakan stimulus teks yang sifatnya real world situation, kontekstual dan nyata. Ya, ada seorang laki-laki, Pak Bambang, menyimpan gelas terbuka berisi minuman. Nah, stimulus teks ini diperkuat lagi dengan stimulus dalam bentuk gambar. Di sini ada ilustrasi gelas yang berisi cairan minuman, kemudian ditunjukkan arah laju mobil, arahnya dari angka 1 menuju ke angka 2, ini arah lajunya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, yang ditanyakannya apa yang akan terjadi? Yang ditanyakannya itu apa yang akan terjadi pada cairan minuman. Kalau kalimat tanyanya apa yang akan terjadi, otomatis kita akan menjawab dengan menyebutkan sesuatu yang akan terjadi. Namun sebelum kita mampu untuk menyebutkan, kita pasti harus menerapkan pengetahuan tertentu untuk menyebutkan apa yang akan terjadi tersebut. Maka pertanyaan untuk nomor 1 ini bentuk keterampilan ilmiahnya sudah tepat, yakni menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Dan indikatornya termasuk ke dalam indikator kompetensi yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi kurang lebih seperti ini. Contoh soal untuk indikator atau bentuk keterampilan menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Sekarang kita coba untuk menjawabnya. Apa yang akan terjadi pada cairan minuman dalam gelas Pak Bambang? Untuk menjawab persoalan ini yang kita perlu ketahui tentu saja materi tentang inersia. Inersia atau sifat kemalasan suatu benda. Ketika mobilnya sedang melaju cukup kencang, si cairan minuman dalam gelas ini pasti akan relatif diam, stabil. Tapi ketika tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak, si cairan minuman dalam gelas ini punya sifat inersia, punya sifat kemalasan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Pada saat dari melaju kencang kemudian mendadak direm, otomatis si cairan ini akan tumpah ke arah depan karena dia berusaha untuk mempertahankan kondisi awalnya. Maka jawabannya akan tumpah ke arah posisi nomor 2 atau tumpahnya itu ke arah depan. Kurang lebih seperti ini untuk contoh dan analisis soal nomor 1. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, materinya terkait zat dan perubahannya, konteksnya masih personal sama seperti sebelumnya. Indikator kompetensinya mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Sementara bentuk keterampilannya mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Nah, apakah benar
indikator dan bentuk keterampilannya apakah sesuai dengan soalnya. Nah, kita coba pelajari. Di soal nomor 2 ini diberikan stimulus berupa prosedur pembuatan lip gloss dan prosedur pembuatan lipstick. Di sini sudah disediakan atau dituliskan mulai dari bahan-bahannya dan cara membuatnya. Bahan-bahannya hampir sama, ada minyak kastor di lip gloss, di lipstick juga ada minyak kastor, ada lilin lebah, ada lilin sawit, terus ada 1 sendok teh zat pewarna yang aman dan 1 tetes perisa makanan. 1 sendok teh zat pewarna yang aman dan 1 tetes perisa makanan. Jadi hampir sama, bahan dan cara pembuatannya juga sama. Yang membedakan hanya porsi untuk lilin lebah dan lilin sawit. Lilin lebah dan lilin sawit di bagian lip gloss itu hanya 0,2 gram, sedangkan yang digunakan dalam pembuatan lipstick itu hingga 1 gram lilin lebah dan lilin sawitnya. Ini merupakan stimulus yang kontekstual, yang nyata, ya, prosedur pembuatan lip gloss dan lipstick. Selanjutnya, diketahui dalam stimulus teks, minyak dan lilin adalah zat-zat yang dapat bercampur dengan baik. Jadi si minyak dan lilin itu dapat bercampur dengan baik. Minyak tidak dapat bercampur dengan air, dan lilin tidak dapat melarut dalam air. Kedua kalimat ini merupakan informasi yang sangat penting untuk menjawab pertanyaannya nanti. Kemudian di sini diketahui Wati mendapati gumpalan-gumpalan lemak yang mengambang di atas air dalam adonan lipstick dan lip gloss yang sedang dibuatnya. Manakah langkah Wati yang salah dalam proses pembuatannya? Di sini yang ditanyakannya, manakah langkah Wati yang salah? Manakah langkah yang salah? Jika kita ditanya manakah langkah yang salah, otomatis untuk mencari tahu langkah yang salahnya, kita harus mengeksplor. Dari sekian banyak langkah yang dilakukan, kita eksplor, kemudian kita evaluasi mana yang salah. Oleh karena itu, soal nomor 2 ini bentuk keterampilannya mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Yang indikator kompetensinya termasuk ke dalam indikator kompetensi ilmiah kedua, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Jadi bentuk keterampilan untuk soalnya ini adalah bagaimana cara kita atau cara siswa-siswi mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Nah, sekarang kita coba sedikit untuk menjawabnya ya Bapak dan Ibu. Saya ulangi untuk pertanyaannya, manakah langkah Wati yang salah dalam proses pembuatannya, pembuatan lipstick dan lip gloss? Sebenarnya di sini sudah saya tandai, jawabannya sudah saya cetak tebal, namun kita coba untuk melihat mulai dari poin A-nya dulu. Kita mulai dari poin A, langkahnya itu di poin A ada melelehkan lilin lebah dan lilin sawit secara bersamaan dengan cara ditim. Kita kembali lihat prosedur pembuatannya. Di cara membuat, panaskan minyak dan lilin-lilin dengan cara ditim. Wadahnya direndam dalam air yang dipanaskan. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jadi di cara pembuatannya itu, panaskan minyak dan lilin-lilin dengan cara ditim. Minyak dan lilinnya itu ditim secara bersamaan, tidak dipisah, dan semuanya dicampur. Si minyak kastor, lilin lebah, dan lilin sawit itu semuanya dicampur. Tidak ada yang dipisahkan, semuanya dicampur, kemudian ditim secara bersamaan. Maka langkah di poin A, melelehkan lilin lebah dan lilin sawit secara bersamaan itu sudah tepat. Karena lilin lebah dan lilin sawit memang secara bersamaan, di timnya tidak dipisah, gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan langkah pada poin A. Untuk poin B, memisahkan minyak kastor dengan lilin lebah dan lilin sawit ketika ditim. Ini merupakan langkah yang salah, karena minyak kastor dan lilin lebah
serta lilin sawit itu ditimnya secara bersamaan, tidak dipisah. Namun dari langkah yang salah ini, apakah mungkin ketika kita memisahkan minyak kastor dengan lilin lebah dan lilin sawit akan memunculkan atau akan mendapati gumpalan-gumpalan lemak? Rasanya tidak mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Ketika minyak kastor dipisahkan dari lilin lebah dan lilin sawit, ya pas lilinnya ditim tetap akan meleleh, tidak akan mendapati gumpalan-gumpalan lemak karena lilinnya itu akan bercampur dengan baik. Selanjutnya poin C, mengaduk lilin lebah dan minyak kastor hingga benar-benar merata ketika ditim. Jadi proses pembuatannya sudah kita lihat tadi, lilin lebah dan minyak kastor itu memang diaduk ya. Jadi memang diaduk hingga semuanya benar-benar merata. Tidak ada yang salah dengan langkah di poin C. Nah, yang D, langkahnya itu adalah memercikan air ke dalam wadah minyak dan lilin campuran ketika ditim. Sebenarnya yang ditim itu kan minyak kastor, lilin lebah, dan lilin sawit. Jadi campuran tiga itu, minyak kastor, lilin lebah, dan lilin sawit. Tidak perlu kita tambahkan air, tidak perlu kita percikan air. Malah percikan air ini yang akan mendapati gumpalan-gumpalan lemak. Kenapa? Karena di stimulus sudah diberikan informasi minyak tidak dapat bercampur dengan air dan lilin tidak dapat melarut dalam air. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang poin D. Ini adalah contoh soal dan analisis kompetensi ilmiahnya. Terakhir, untuk soal nomor 3, materinya itu tentang pemanasan global. Konteksnya global, pasti. Namanya juga sudah pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata bumi yang berlaku secara global, secara mendunia. Maka konteksnya ya pasti global. Untuk indikator kompetensinya, menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Untuk bentuk keterampilannya, membedakan antara argumen berbasis bukti ilmiah dan yang berbasis pertimbangan lainnya. Tuntutan kognitifnya masih di level menengah. Di soal nomor 3, berikut ini adalah dua grafik data rata-rata suhu atmosfer bumi dan emisi karbon dioksida dalam kurun waktu tahun 1860 hingga 1990. Di sini disajikan dua grafik. Grafik pertama yang sebelah kiri ini merupakan grafik rata-rata suhu atmosfer bumi dalam derajat Celcius dari tahun 1860 sampai tahun 1990. Bentuk grafiknya fluktuatif, berubah-ubah. Ada yang meningkat, ada bagian yang menurun, kemudian meningkat lagi, dan terus berubah sampai tahun 1990. Sementara di grafik yang sebelah kanan, grafik kedua, ini merupakan grafik emisi karbon dioksida dalam satuan juta ton per tahun. Tahun grafiknya sama, dari 1860 sampai 1990. Untuk emisi karbon dioksida ini, ada bagian-bagian yang fluktuatif juga, namun trennya secara keseluruhan ini seperti meningkat. Nah, stimulusnya yang diberikan pada soal nomor 3 ini berupa grafik. Stimulus yang diberikannya berupa grafik dan konteksnya nyata. Nah, nyatanya tahu dari mana? Ya, sampai saat ini ilmuwan-ilmuwan di dunia masih meyakini bahwa pemanasan global itu memang ada dan terjadi. Jadi konteksnya nyata. Mengacu pada kedua grafik di atas, pernyataan manakah yang paling sesuai menurut Anda? Di sini yang ditanyakan, pernyataan manakah yang paling sesuai? Menurut kita yang menjawab, pernyataan atau argumen mana yang paling sesuai? Di pilihan jawaban di sini diberikan 5 pilihan argumen dan kita diharuskan untuk memilih argumen mana yang paling sesuai. Untuk mengetahuinya ya kita pasti harus memilih argumen yang berbasis bukti ilmiah. Maka untuk soal nomor 3, bentuk keterampilannya betul membedakan antara argumen berbasis bukti ilmiah
dan yang berbasis pertimbangan lainnya. Otomatis indikator kompetensinya termasuk ke dalam menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Nah, untuk mengetahui argumen berbasis bukti ilmiahnya, ya kita harus lihat pada data yang diberikan grafik tadi. Di sini di poin A, argumen yang pertama, kenaikan suhu atmosfer bumi selalu berbanding lurus dengan kenaikan jumlah karbon dioksida dari tahun ke tahun. Maksudnya selalu berbanding lurus itu, ya suhu atmosfer bumi akan naik jika jumlah karbon dioksidanya juga bertambah. Dan sebaliknya, suhu atmosfer bumi akan turun jika kenaikan jumlah karbon dioksidanya berkurang. Itu yang dimaksud selalu berbanding lurus. Apakah betul seperti itu? Nah, pada bagian grafik di sini kita lihat pada bagian grafik rata-rata suhu atmosfer bumi tahun 1900 sampai 1910. Dan pada grafik emisi karbon dioksida di tahun yang sama, 1900 sampai 1910. Nah, pada rentang tahun ini, rata-rata suhu atmosfer buminya relatif turun. Di sini ya Bapak dan Ibu, relatif turun. Sementara untuk emisi karbon dioksida pada tahun sekitar 1910 ini malah relatif naik. Suhunya turun, karbon dioksidanya naik. Ini adalah kasus khusus, kasus tertentu, kasus unik yang muncul pada grafik yang disajikan. Selanjutnya pada tren tahun 1980. Pada tahun 1980, rata-rata suhu buminya itu trennya naik. Trennya itu meningkat. Sementara emisi karbon dioksida di tahun 1980 di bagian sini itu trennya menurun. Nah, suhunya naik, tapi emisi karbon dioksidanya turun. Maka tidak selalu berbanding lurus perubahan rata-rata suhu bumi dengan emisi karbon dioksida, karena ada dua kasus pada rentang tahun ini. Jadi poin A itu sepertinya tidak berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya yang B, kenaikan suhu atmosfer bumi selalu berbanding terbalik dengan penurunan jumlah karbon dioksida dari tahun ke tahun. Ya, tidak selalu berbanding terbalik juga, karena ada bagian atau bahkan banyak bagian dari grafik yang menunjukkan ketika suhu atmosfer bumi itu meningkat, ya karena jumlah karbon dioksidanya juga bertambah. Jadi tidak selalu berbanding terbalik dan tidak selalu berbanding lurus juga. Poin C atau argumen yang ketiga, pada beberapa tahun tertentu suhu atmosfer bumi menurun ketika jumlah karbon dioksida meningkat. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena pada grafik tadi sudah ditunjukkan khususnya pada rentang tahun 1900 sampai 1910 ini si suhu rata-rata buminya itu menurun, tapi emisi karbon dioksidanya malah meningkat. Sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang aneh terjadi. Namun ya seperti itulah kenyataannya. Maka untuk nomor 3, jawaban yang paling tepatnya adalah argumen poin C. Pada beberapa tahun tertentu, suhu atmosfer bumi menurun ketika jumlah karbon dioksidanya meningkat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Contoh dan analisis 3 soal pilihan gandanya. Jadi bagaimana cara kita nanti menyusun soalnya disesuaikan dengan bentuk keterampilan dan indikator kompetensi ilmiah. Dan tentu harus disesuaikan juga dengan materi pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pemaparannya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya, wah ini sulit nih, gitu. Sulit. Bagaimana nih cara menyusun soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah ini? Ya saya akan mencoba menjawab hal yang serupa juga, memang sulit. Gitu. Untuk percobaan pertama, kedua, ketiga, membuat soal berbasis kompetensi ilmiah itu ya memang suatu hal yang sulit, karena itu di luar kebiasaan kita dalam membuat soal tes.
Namun jika kita mempelajarinya terus-menerus dengan cara seperti analisis tadi, kita buat stimulusnya, kemudian kita tentukan kalimat tanyanya, sehingga dapat disesuaikan dengan bentuk keterampilan dan indikator kompetensi ilmiahnya. Terus gimana nih? Wah, nih soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah itu sulit. Kalau dibikin dalam tes misalkan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester untuk siswa-siswi di sekolah, pasti jelek-jelek semua, pasti di bawah KKM semua. Nah, gimana nih? Ya, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Maka cara mengakalinya ya Bapak dan Ibu, untuk soal berbasis kompetensi ilmiah itu memang harus dilatihkan dengan pembelajaran yang tepat. Jadi pemaparan analisis ini semoga bisa menjadi motivasi Bapak dan Ibu untuk dapat ke depannya merancang pembelajaran yang berbasis literasi sains, yang berbasis kompetensi ilmiah. Terus untuk soal tesnya sendiri, untuk soal PTS dan PAS, kalau ingin dibuat soal berbasis kompetensi ilmiah, jangan dibuat seluruh butir soalnya menjadi berbasis kompetensi ilmiah, tapi coba dibuat dengan porsi tertentu. Misalkan dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, Bapak dan Ibu bisa membuat soal PTS atau PAS itu dengan porsi 50% soal berkategori mudah, 30% soal berkategori sedang, dan 20% soal berkategori sulit. Nah, yang 50% mudah dan 30% sedang itu dibuat seperti soal-soal pilihan ganda yang biasa digunakan di sekolah Bapak dan Ibu. Tapi untuk porsi yang 20% berkategori sulit bisa dicobakan dengan membuat soal analisis, dengan soal berbasis kompetensi ilmiah. Jadi seperti itu kurang lebih cara mengakalinya agar tidak kaget juga. Kalau dibikin soal berbasis kompetensi ilmiah semua ya pasti kesulitan, siswa pasti jelek-jelek gitu. Nah, mungkin sekian pemaparannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak kekurangan dari diri saya pribadi. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa mengirim pertanyaannya di Instagram saya @oddball.blueprint atau melalui email wahyusukma.g@gmail.com. Sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.